Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 32 yang berbunyi, "Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita hari ini adalah umatnya harus siap sedia menerima teguran keras. Orang tua manapun juga tidak menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang nakal, gagal dalam studi, salah dalam pergaulan, dan mengalami penderitaan di kemudian hari. Semua orang tua pasti berharap agar anak-anaknya menjadi orang yang berhasil dalam segala bidang kehidupan yang ditekuninya, dan menjadi anak-anak yang sangat membanggakan orang tuanya. Karena itu, para orang tua berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, bahkan mereka rela melakukan dan mengorbankan apa saja demi kepentingan si anak untuk masa depannya. Sekalipun demikian, para orang tua terkadang harus bersikap keras kepada anak-anaknya, menasihati, mendidik, memperingatkan, menegur, dan jika perlu, menghajar mereka demi kebaikan si anak. Tuhan Yesus Kristus pun berlaku demikian terhadap kita, umatnya, sebagai anak-anaknya, bahwa selain mencurahkan kasih sayangnya, kemurahan hatinya, pemeliharaannya, kebaikannya, penyertaannya, dan pertolongannya, tapi Dia juga akan memberikan teguran, nasihat, dan ajaran kepada kita anak-anaknya ini bila kita melakukan pelanggaran atau hidup menyimpang dari kehendak menurut kebenaran firman-Nya, dengan tujuan bahwa teguran dan ajaran Tuhan Allah itu adalah agar kita menjadi jerah dan tidak lagi mengulangi kesalahan, sehingga kita dapat bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Teguran, pukulan, atau hajaran dari Tuhan terhadap anak-anaknya bisa di dalam bentuk masalah, sakit penyakit, kesulitan, atau kesesakan. Tetapi ada banyak sekali orang yang beriman percaya kepada Kristus, bahwa kita sebagai orang Kristen, orang yang beriman percaya kepada Kristus itu sering merespons teguran dan ajaran Tuhan ini dengan sikap hati yang salah, dengan cara sakit hati, marah, tersinggung, kecewa, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan berani sekali menyalahkan Tuhan. Ketika Raja Daud melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan, yaitu dengan berzinah bersama Batsyeba, Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur dan memperingatkan Raja Daud. Respons Daud, dia katakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." 2 Samuel 12 ayat 13. Ia minta pengampunan kepada Tuhan dan bertobat. Apabila kita mendapat teguran dan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus, maka janganlah kita menjadi kecewa dan marah, terlebih terhadap Tuhan Yesus sendiri. Justru kita harus bersyukur, sebab itu artinya supaya Tuhan tetap memperlakukan kita sebagai anak, karena tidak ada anak yang tidak pernah dihajar oleh ayahnya. Satu kesempatan yang indah yang memang harus kita lakukan adalah seperti itu, untuk kembali bertobat dari dosa kesalahan kita, sehingga kita akan mendapatkan suatu kehidupan yang senantiasa mempunyai hubungan yang indah, akrab dengan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu,
memang harus siap sedia untuk menerima teguran keras sekalipun terhadap diri kami, karena dengan itu kami harus sungguh-sungguh sadar bahwa kami seringkali menyimpang dari kehidupan yang seturut dengan kebenaran firman-Mu. Perintah-Mu seringkali kami langgar, seringkali kami buat sesuatu bagaikan tidak ada dalam hidup kami. Padahal sesungguhnya dengan apa yang ada pada kami, di seluruh keberadaan diri kami ini mencerminkan bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh mau menunjukkan bahwa jalan dan kebenaran dan hidup yang harus kami tempuh adalah harus menuruti contoh dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena kami tidak mempunyai hal yang dapat kami banggakan menjadi suatu kebenaran yang pasti ketika kami menyimpang dari firman-firman-Mu itu. Untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami, yang paling utama, yang pertama, yang harus kami lakukan dalam hidup sehari-hari, dan harus berwujud nyata juga mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri, bermula dari lingkungan di mana kami berada, yaitu di lingkungan keluarga, antara kami suami dan istri, antara kami orang tua dan anak, dan sebaliknya. Semuanya tentu harus kami perlakukan hidup ini menuruti segala apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut kehendak diri kami sendiri yang seringkali menuruti keinginan daging, tetapi tidak menuruti keinginan roh yang senantiasa mengajak kami untuk berbuat sesuatu yang berkenan di hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan tetap mengucap syukur kepada-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Amin.